Bayangin deh, di Indonesia tahun 60-an ada sebuah teks yang unik banget. Sebuah karya yang bikin batas antara kitab suci dan kebijakan negara jadi kabur. Nah, ini adalah kisah tentang sebuah tafsir Al-Quran yang ditulis bukan cuma buat nuntun umat, tapi juga buat menyukseskan program pemerintah. Oke, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya sebuah kitab suci bisa jadi alat politik? Pertanyaan ini membawa kita ke Madura, sebuah pulau yang sangat religius, dan ke sebuah teka-teki yang tersembunyi dalam lembaran tafsir berbahasa Madura yang ditulis puluhan tahun lalu. Kok bisa? Coba deh, kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya Madura yang kita kenal, Pulau Seribu Pesantren, tradisi lisannya kuat, tulisannya pakai aksara pegon. Sangat tradisional. Nah, di sisi lain, muncul kitab ini, Tafsir Nurul Huda. Benar-benar anomali. Ini tafsir Madura pertama yang pakai huruf Latin, didedikasikan buat program pembangunan pemerintah, dan isinya penuh istilah politik yang gak bakal kita temuin di kitab kuning biasa. Nah, buat ngertiin kitab yang penuh kontradiksi ini, kita harus kenalan dulu sama yang nulis. Karena kisah kitab ini, ya intinya adalah kisah si pengarangnya sendiri. Jadi siapa sih Mudor Tamim ini? Dia ini bukan orang sembarangan. Coba lihat, dia itu Raden, seorang bangsawan, tapi juga seorang kiai, lulusan pesantren paling top. Dan bukan cuma itu, dia juga komandan Laskar Pejuang Kemerdekaan, plus seorang politisi di era Orde Baru. Nah, kebayang kan? Cuma orang yang kakinya ada di banyak dunia berbeda kayak gini yang bisa bikin karya seunik itu. Oke, dari orangnya, sekarang kita geser ke zamannya. Karena tafsir ini nggak lahir di ruang hampa. Ia adalah respons langsung terhadap sebuah era baru di Indonesia. Kunci buat ngebongkar misi tafsir ini cuma satu kata, repelita. Ini adalah program andalan Presiden Soeharto, cetak biru buat membangun Indonesia. Dan Mudor Tamim dengan gamblang mendedikasikan tafsirnya dalam rangka repelita. Ini udah jadi petunjuk gede banget kalau karyanya ini lebih dari sekedar urusan rohani. Timeline ini ngejelasin semuanya. Lihat deh, dekat banget kan jaraknya? Begitu Orde Baru berkuasa dan repelita diluncurkan, 3 bulan kemudian, Mudor Tamim langsung nulis tafsir ini. Ini benar-benar produk zamannya banget, dirancang buat mendukung agenda nasional yang baru. Dan ini nih, bukti paling gamplangnya, nggak pakai kiasan lagi. Waktu menafsirkan ayat soal orang fasik yang bikin kerusakan, dia langsung nembak, seperti PKI. Ini udah bukti telak gimana ideologi anti-komunis negara disuntikan langsung ke dalam penafsiran kitab suci. Kalau tadi kita udah kaget lihat perpaduan agama sama politik negara, nah, siap-siap, bagian paling mind-blowingnya justru ada di daftar bacaan si penulis. Ya, pastinya, dia mulai dari yang basic dulu. Sebagai seorang kiai, rujukannya ya kitab-kitab tafsir klasik yang jadi pegangan di pesantren. Ini nunjukin kalau fondasi tradisionalnya kuat. Tapi, dia nggak berhenti di situ aja. Dia juga melahap karya-karya pemikir Islam modern dari Mesir, kayak Abdu dan Rida. Ini nunjukin wawasannya udah global, terbuka sama ide-ide baru. Oke, nah di sini nih ceritanya jadi makin gila. Apa yang bakal kita lihat selanjutnya itu sesuatu yang benar-benar radikal, bahkan berani, buat seorang ulama dari latar belakangnya di tahun 60-an. Dan, jeng-jeng, ini dia. Dia dengan jujur dan terbuka nyantumin Bijal Bel alias Alkitab dan buku-buku filsafat sebagai sumbernya. Coba bayangin, seorang kiai tradisional dari Madura secara sadar nyandingin tafsir klasik sama Alkitab dan filsafat buat ngebangun argumennya. Luar biasa. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya dia nyampurin semua bahan yang kelihatannya gak nyambung ini jadi satu masakan yang utuh? Ini bukan asal comot, ini adalah sebuah sintesis. Tabel ini nunjukin banget gimana dia menyeimbangkan semuanya. Di satu sisi, dia tradisionalis banget. Tetap setia sama mazhab Syafi'i, bahkan pakai cerita rakyat segala. Tapi di sisi lain, dia super progresif, pakai aksara Latin, berani kritik taklid buta, dan bahkan mengutip Ibnu Taimiyah, tokoh reformis, buat mengkritik mistisisme lokal. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Semua ide-ide besar tadi, nasionalisme, modernisme, filsafat, itu semua nggak dibiarin ngambang di awang-awang. Dia membumikan semuanya. Dia nulis pakai bahasa Madura, pakai peribahasa lokal, nyebutin benda sehari-hari kayak sarung celurit, dan bahkan berani mengkritik tradisi lokal. Inilah cara dia bikin ide-ide besar terasa nyambung dan penting. Terus, kenapa kita harus repot-repot ngomongin kitab tua yang mungkin namanya aja baru kita dengar? Apa sih pelajarannya buat kita sekarang?
Nah ini dia intinya, tafsir Nurul Huda itu bukan sekedar nerjemahin Al-Quran ke bahasa Madura. Bukan, Budar Tamim lagi ngelakuin sesuatu yang jauh lebih besar. Dia lagi menciptakan sebuah budaya baru. Dia nunjukin gimana caranya jadi orang lokal, sekaligus nasional, dan global dalam waktu yang bersamaan. Caranya, Tamim ini sebenarnya bisa kita jadiin semacam blueprint. 1. Kuasai tradisimu sendiri. 2. Jangan cuek sama kondisi negaramu, libatkan diri. 3. Jangan takut sama dunia luar, serap ilmunya. Dan yang paling penting nomor 4, rajut semua itu jadi satu kesatuan pakai bahasa dan konteks lokalmu. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Kisah Mudar Tamim dan kitabnya yang murah biasa ini seakan ngasih jawaban yang relevan banget buat kita hari ini. Di dunia yang makin terhubung, cara memperkuat identitas lokal kita itu mungkin bukan dengan membangun tembok, tapi justru dengan jadi prajut yang handal, yang bisa ngambil benang dari mana aja, dari tradisi, dari negara, dari dunia, terus menenunnya jadi sebuah karya budaya yang baru, kuat dan, ya itu tadi, unik.